saya pernah dengar dari seorang ustadz ya, surga itu luas. Jangan kamu tempati sendiri, ajak yang lain. Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempersembahkan video tentang ngopi bareng lah kita nih sama teman-teman Maslah. Soalnya dari teman-teman di luar sana banyak tanya sih, Maslah itu apa, kenapa terbentuknya, terus orang-orangnya seperti apa. Nah, ini kesempatan pertama kita ngopi bareng sama pendiri-pendirinya Maslah. Sini mungkin nanti kita bisa ambil banyak hikmah lah ke belakangnya, bisa lebih baik. Artinya kalau memang ada kebaikan dari cerita-cerita kita, bisa dibuat hikmah ke belakang. Kalau memang ada yang nggak baik, ayo jadikan komennya gimana ke arah kita ke depan bisa lebih baik lagi untuk membawa Maslah ini kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, ini kebetulan saya kumpul sekarang sama Mas Roni. Ini salah satu foundernya Maslah, pendirinya Maslah. Juga ide terbentuknya Maslah dulu juga beliaunya yang punya gawe. Nah, kita ini juga cuma ngikuti sebetulnya. Nah, ini di sini kita butuh ceritanya beliau. Apa sih awal dulu keresahannya? Kenapa kok pas moro-moro kita ini mau bikin komunitas yang Maslah gitu. Coba sama cerita ya. Terima kasih kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertamu. Terima kasih. Ya, dari pertama kita dengan Mas Chandra ngobrol santai waktu itu di masjid Mas ya. Kita ngobrol sebuah cerita ringan tentang lingkungan. Jadi kita membahasnya pun ringan waktu itu di akhir-akhir tahun 2015. Kita sempat ngobrol. Terus pas di 1 Januari kita kumpul untuk membentuk sebuah komunitas yang didasari dari sebuah keresahan, yang mana pada waktu itu kita ingin memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat, kepada lingkungan, bahwa sebagai manusia yang hidup, kita harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Apalagi syukur-syukur kita bisa memberikan ke seorang yang mungkin sangat membutuhkan, dalam arti duafa, yatim piatu, atau mungkin ke yang lainnya yang bisa bermanfaat lah. Jadi terbentuklah sebuah komunitas itu. Kita waktu itu sering sekali dimintai tolong oleh sebuah lembaga amil zakat, yaitu Rizki. Kita dimintai tolong untuk menyediakan misalkan anak yatim. Rizki minta ke kita untuk menyediakannya misal 25 anak. Maka dari itu kita persiapkan 25 anak. Mungkin idenya awal dari itu. Masa cuman kita mau jadi makelar saja, tanpa ada perbuatan dari kita sendiri. Jadi seperti itu mungkin awal kita membentuknya. Iya, tapi yang jelas memang dari teman-teman Rizki itu sendiri, kalau saya ingat dulu yang menginspirasi betul ke kita. Iya, betul. Banyak belajar sampai kita ada kemauan, yuk kapan kita bisa berbuat kan gitu. Iya, pastinya. Sampai terbentuk ini. Iya. Cuma waktu itu memang sempat ada berapa orang waktu itu yang kita bersepakat. Waktu itu kan kalau nggak salah kita di Bedadung gitu. Di Bedadung, desa Bedadung, kita kumpul dan bersepakat. Berapa orang dulu itu nggak salah? Mungkin sekitar 8 atau 9 orang waktu itu. Pendiri awal itu ya? Iya, dari pendiri awal
kita tidak semuanya bisa bertahan kan. Sama yang tahu sendiri, waktu itu kita sekitar 8 atau 9 orang, mungkin kita hanya sisa berapa yang masih bertahan, dan ini pun masih keluar masuk juga anggota kita. Ya, ini sampai sekarang bertahanlah sebuah komunitas yang sampai sekarang kita masih dipercayai oleh sebuah lembaga, oleh masyarakat pula, dan sekarang kita masih sudah banyak bermunculan anggota-anggota baru. Cuma senangnya kan kita nih backgroundnya macam-macam. Dulu itu ada yang buruh, ada yang juru parkir, ada yang Iya. Cuma apa sih yang sebetulnya buat teman-teman ini kenapa kok bisa kumpul? Padahal kalau lihat basic dasarnya kan orang umum semua, bukan istilahnya dari kalangan santri yang paham agama atau gimana, tapi mau berbuat. Ya itu tadi, mungkin dasarnya karena sebuah keinginan membantu perekonomian masyarakat. Mungkin dari segi seperti itunya mungkin keinginan mereka. Meskipun dasar dari sebuah pekerjaan kita bukan orang-orang penting, bukan orang-orang yang berkecukupan, kita punya kebutuhan juga. Saya pun seorang karyawan swasta, bukan dari seorang yang wah, tidak sih. Kita pun menarik sebuah anggota dari kalangan manapun, tetap kita tampung. Waktu itu yang awal kegiatan kan santunan anak yatim dan lain sebagainya. Biasanya kita kumpul itu 1 bulan sekali, kan per orangnya kita ngasih donasi, baru sebulan berikutnya kita salurkan. Sampai suatu ketika saya masih ingat itu, kita ketemu sama kabar seorang nenek yang kumpul di kandang sapi itu. Ya, Pak. Iya, betul. Waktu itu kalau saya nggak keliru, itu tepatnya di desa Petemon. Kalau dusunnya saya kurang tahu ya, cuman tepatnya di belakang Polsek Arjasa. Cuman lingkungannya masih lingkungan Pagusari. Si nenek itu tinggal sendirian, dia penjual sayur, bukan dari menanam. Nenek itu penjual kangkung, dia mencari di pinggir sungai. Setelah mencari, dia jajakan setiap harinya seperti itu. Penghasilannya dari makannya itu hasil perharinya dari mencari sayur yang dia jajakan. Suatu waktu kita dapat kabar bahwa Simbah ini tidurnya itu di dalam kandang sapi, atau dalam arti bersebelahan dengan kandang sapi. Setelah kita cek ke lokasi, memang benar-benar Simbah ini tidur dengan sapi. Dan spontan kita waktu itu setelah cek lokasi, ada seorang teman juga waktu itu langsung meminta ke lingkungan tersebut untuk disediakan tempat untuk kita bangun rumah meskipun itu kecil. Jadi awal mula kita membuat rumah, ceritanya dari seperti itu. Dulu kok idenya pas langsung gerabakan gitu. Padahal kalau nggak salah waktu itu kita nggak punya duit, nggak punya apa, cuma spontanitas. Kalau uang kita memang tidak ada. Bukan waktu itu bukan kas yang kita mainkan ya. Cuman bismillah mungkin ya. Ya, semuanya berjalan spontan. Kalau misal kita spontan, kita misalkan sebuah kuda, kita beri dia pecutan, pasti dia akan lari. Mungkin seperti itu ya. Kita perlu juga sebuah ekstrak sebuah pecutan juga. Jadi waktu itu kita spontan untuk memotivasi kita, bahwa waktu itu kita bersaing. Ada yang satu teman itu
dia menanggung bambu, total bambu semua dia tanggung. Ada satu teman yang siap dengan gentengnya, ada satu teman yang siap dengan tempat tidurnya, ada satu teman lagi yang siap kita mintai dia sumbangan, siap dengan sebuah alat masaknya misalkan. Gedek. Jadi dengan seperti itu bisa terlaksana juga sih. Intinya berarti kan suasana kebersamaan itu penting. Iya, tetap Ada kebersamaan, jadi bukan karena kita jadi dari golongan orang-orang yang istilahnya mampu mapan, tapi Iya. karena kita itu bisa bersama, jadi yang lemah-lemah ini jadi akhirnya kuat. iya. Saya masih ingat waktu itu memang nggak istimewa sih. Kalau saya bilang nggak istimewa, tapi yang istimewa itu adalah sejarahnya bagaimana kita menumbuhkan kemauan, keberanian dari ketidakmampuan akhirnya menjadi sebuah ide dan akhirnya terlaksana. Itu Iya. awal mula sebetulnya. Saya masih ingat itu sebuah rumah kecil yang kita bangun untuk nenek itu. Baru Kalau mencoba. nggak salah waktu itu total biaya yang kita habiskan, kalau kita uangkan sekitar hampir 4 juta. Hampir 4 juta. Iya. Kegiatan awal ini. Kegiatan awalnya waktu itu kita, kalau kita total dari jumlah uang sekitar 4 jutaan lah. Rumah itu berbentuk meskipun cuman sebuah Pondok kecil lah. pondok kecil gede Yang itu. penting nggak kumpul sama sapi. Nah, intinya kita memberikan tempat yang layak untuk mbah itu tidak kumpul dengan seekor sapi. Iya betul. Terus berjalan waktu, saya masih ingat waktu itu ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang bosan, ada yang masuk lagi, sampai satu ketika kita ketemu lagi permasalahan sebuah rumah lagi. Sebetulnya kalau nggak salah kita nih intinya bukan mau bangun rumah, enggak sih. Karena nggak ada modal, nggak ada apa. Kita nih modalnya nekat sebetulnya. Iya. Cuma ada kemauan untuk bisa berbagi dan memberi gitu aja. Jadi maunya sih sederhana sebetulnya untuk anak-anak yatim dan lain sebagainya. Tapi ketemunya lagi rumah lagi waktu itu, yang kebetulan waktu itu kita rumah seorang kakek sama nenek yang waktu itu tidak dikendaki, Diusir ya. diusir lah sama anaknya, tapi kita nggak usah sebut nama lah. Sampai akhirnya beliaunya itu kita tampung, sediakan lahan pekarangan. Kebetulan ini juga punya Mas Roni dulu lahan pekarangannya, saya masih ingat. Kok pas idenya juga muncul ke sana, mau mengasihkan buat ditempati, sampai bangun rumah juga akhirnya jadi. Sampai beliau juga sakit, sempat yang merawat Mas Roni ini juga. Yang sekarang ya yang satu sudah meninggal dan yang satu posisinya ada di panti asuhan, karena waktunya dia nggak mau dia tinggal sini, ya kita nggak bisa memaksa. Ini sudah stepnya mulai sudah. Jadi kalau yang kedua itu kira-kira habis berapa kemarin itu? Yang kedua yang di sini. Kalau yang rumah kedua, rumah yang itu sekitar 5 juta sampai 5.500.000 sekitar itu. Yang ketiga, karena waktu itu kita pakai lantai Semen, sudah. lantai semen. Iya, saya masih ingat itu ada Sudah dengan ada sekat kamar. Nah, itu. Jadi ada peningkatan dari pertama. Iya. Masih ingat itu kasurnya, kasur Amerika itu. Siapa yang beli kasur Amerika itu? Nah, itu sumbangan dari salah satu donatur juga. Dia meminta untuk dibelikan sebuah tempat tidur yang empuk, yang enak. Jadi bisa menikmati lah. Beliaunya waktu itu siapa yang tega dengan beliau ke seorang suami istri. Suruh pindah, suruh cari tempat lain. Mana ada yang tega kita biarkan seperti itu? Gak mungkin. Terus waktu itu juga rumahnya pun sudah tidak layak huni. Dan waktu itu kita survei pertama, cek lokasi, itu rumah mungkin berapa minggu lagi bisa dipastikan hujan deras bisa ambruk itu rumah. Jadi waktu itu kita kebut pembangunannya hampir 2 minggu, makan 2 minggu selesai, Simba langsung pindah ke lokasi baru. Dari itu semua kita siapkan dengan dapurnya ada, dengan depan ruang tamu ada waktu itu.
sudah mulai meningkat. Sudah ada ikatan dari pertama kita bangun, terus rumah kedua sudah ada peningkatan lagi. Terus yang ketiga itu pun lebih meningkatkan dari yang awal kita bangun. Meningkatkan dalam arti meningkatkan kualitas bangunannya. Yang di Dusun Jeding itu kalau nggak salah sekitar 6 jutaan gitu mungkin. 6 juta. Dari depan kita tembok, memang ke belakangnya kita pakai gedek. Iya. Cuman lantai full. Cuma kesannya bagus itu karena waktu itu masyarakatnya juga kompak. Saya terima kasih banyak waktu itu ke masyarakat lingkungan Jeding di daerah masjid. Waktu itu sangat kompak, banyak yang membantu, terus juga banyak hal kekurangan waktu itu bahan, mereka pun membantunya. Itu kalau 10 jutaan nggak habis mungkin itu ya? Kemungkinan iya sih. Sama yang tambahan-tambahan lainnya. Iya, ada tambahan, ada sumbangan yang memang tidak masuk ke, lupa kita masukkan untuk ke laporan keuangan waktu itu, ya sekitar itu. Memang istimewanya itu teman-teman ini kalau gerak itu nggak mikir gitu loh, nekatnya nggak ada uang tapi ada yang membutuhkan sudah segera pasang badan, nggak tahu besok mau jadi apa, tapi ternyata Allah itu adil lah, pikir benar adil. Makanya kita nggak ada keraguan sedikit pun, karena ketika kita tuh nggak ada duit terus kita garap itu, Allah datangkan orang-orang baik. Masih ingat saya ada si ini nyumbang itu, si ini nyumbang itu, sampai yang terakhir ini juga luar biasa itu, yang Pak Musawir ini luar biasa itu. Ya kita juga di luar ekspektasi sih, kita nggak ada duit waktu itu, cuma ada modal kalau nggak salah awalnya genteng itu. Iya. Genteng, waktu itu genteng kalau nggak salah sekitar 1.500 itu sumbangan dari Amil Zakat Rizki. Modal awalnya itu ya. Modal awal kita waktu itu memang kita sediakan kas 900.000 dengan plus genteng itu. Itu kita sudah membahas pembangunan rumah Pak Musawir yang total pembangunannya 16 juta lebih, hampir 17 juta. Hampir 17 juta. Jadi modal awal kita pembangunan rumah Pak Musawir itu genteng. Memang atap dulu. Terus modal uang memang diambilkan dari kas 900.000. Jadi 900.000 plus genteng jadi rumah. Jadi rumah yang senilai 16 juta sekian. Jadi kalau mikir tidak kan mungkin lah seperti itu. Ya. Kalau kita pakai nalar manusia mungkin nggak nyampe, sulit. Ya, tapi intinya ketika ada kemauan Allah kasih jalan. Iya. Dan kita sudah membuktikan itu. Iya. Sambil kita bangun perlahan, ada uang yang kita keluarkan, masuk lagi dari donatur. Malahan kita keluarkan, ada lagi yang kita terima waktu itu. Saya tidak percaya waktu itu. Ya, sampai kita. Saya bayar tukang waktu itu, Mas. Sekian 100.000. Bayar sekarang tukang. Besok ada lagi uang gantikan uang itu. Jadi saya waktu itu uang ngalir tapi ada yang masuk. Seperti sebuah timba yang kerannya mengalir. Jadi ini keluar, ini masuk terus. Ya. Mungkin kalau saya berpendapat mending uang itu cepat dialirkan agar ini cepat terisi. Ya, mungkin seperti itu. Waktu itu saya pemikirannya seperti itu. Sempat ada kerisauan memang sebetulnya, ya manusiawi lah lumrah. Jadi waktu itu ada uang sekian tapi tukang nggak dibayar, gimana? Ya sudah keluarkan, terus besok gimana? Udah pikir besok aja, ternyata besok ketika uang itu cepat dikeluarkan donasinya orang, memang uang itu cepat ngalir lagi. Allah kasih ganti, Allah kasih ganti. Semakin kita tahan, kadang pas kita mikir ini uang ini mau dikeluarin nggak, cuma adanya itu, akhirnya kita ada keraguan. Ya Allah ternyata juga ragu, ternyata nggak ada tambahan lagi ketika ada dikeluarin itu. Dikeluarin, Allah tambah yakin, tambahin betul. Dan ini bukan cerita fiksi ya, bukan. Ini bukan ngada-ngada, enggak. Memang adanya begitu. Iya. Dan ini kenyataan kita. Kenyataannya seperti itu. Dan saya lihat memang teman-teman masa ini memang backgroundnya sebetulnya kan bukan orang-orang yang gede, orang-orang mampu, enggak sih. Sama sih rata-rata. Cuma ada kemauan aja.
Dan alhamdulillah memang kita masih dikasih kepercayaan untuk bisa istilahnya membantu ini, dibantu juga teman-teman yang lain. Sampai waktu itu saya terkesan sekali ketika ada teman-teman Indomaret itu ya, Mas Radam, saya ingat itu. Iya. Mas Pak Radam. Rahmat waktu itu memang banyak berperan ya. Dari ketiga tidak sengajaan juga beliau nanya ke saya, katanya kamu gini. Iya bang, saya mau bangun rumah bang, tapi kita tidak punya modal. Oh ya wis, oke, kalau seperti itu Ron, saya siap bantu. Oke deh bang. Akhirnya si Bang Radam banyak bergerak juga dan banyak memberikan sumbangsi besar Kontribusi untuk ya. pembangunan rumah dari Pak Musawir waktu itu. Ya. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan segala perjuangannya diterima Allah dan dijadikan amal yang jariah lah. Nanti kita bertanggungjawabkan bersama lah. Siap. Okay. Memang seperti itu memang kenyataannya, saya ngeliatnya. Sampai berapa dulu total itu? 16 ya? Itu waktu itu rumah itu senilai 16 juta 300 kalau nggak salah, hampir 16 juta 500 waktu itu. Jadi kalau pakai akal udah nyampe lah. Kalau kita mau bergerak, mau ngumpulin uang dulu, nggak mungkin. Tidak mungkin kita waktu itu bisa bangun. Tapi kalau kita bergerak perlahan, kita alirkan, maka akan ngalir juga. Waktu itu hal yang tidak mungkin kita nalar, jadi mungkin, jadi kenyataan waktu itu. Istilahnya kita tuh ngajinya bukan juga sekaligus di jalan, ngaji di jalan. Jadi apa itu kita buktikan dan kejalanan benar betul. Kejalan betul itu. Jadi nggak ada kebohongan sekalipun itu. Kalau sudah ngelihat dari perjalanan awal sampean, jadi waktu pertama kita bentuk maslah, terus kemudian mulai ada santunan tiap bulan, terus mulai nekat coba bedah rumah. Ada hikmah apa sih sebetulnya? Artinya pelajaran apa sih yang berharga buat kita semua? Pelajaran hidup lah mas, pastinya. Bahwa saya pernah dengar dari seorang ustadz ya, surga itu luas. Jangan kamu tempati sendiri, ajak yang lain. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ini sebuah komunitas berjamaah, tidak kita modali dengan satu orang, tapi kita dengan bersama-sama. Tujuannya tidak lain, kita ingin ridha Allah. Surga itu luas, jadi ajaklah yang lain. Siap. Untuk menikmati surga itu. Oke. Jadi sebagai makhluk hidup yang masih hidup di dunia, kita manfaatkan untuk orang lain. Hablum minan nas wa hablum minallah, itu mungkinlah. Siap. Oke, mungkin sementara kita take itu dulu. Nanti masih banyak sebetulnya cerita-cerita dari teman-teman Maslah sendiri. Banyak kesan kita. Boleh saya tambahin Mas? Ya. Kita bertahan berapa tahun? 5. Dari 2016, 5 tahun lah. 5 tahun. Tidak mungkin kita berjalan sesuai dengan jalan yang mulus. Kita ada sebuah tantangan. Kita dicibir orang pasti, kita dianggap lebay lah, ya silakan. Terus ada yang melihat kita cuman hanya memantau saja, ya kita persilakan. Mudah-mudahan sedikitnya paling tidak mereka bisa mendoakan kita, diperlancar juga lah kita mencari rizki, kita mencari donatur juga, kita berkehidupan sehari-hari kita bisa lancar juga. Mungkin itu sih dari saya. Cuman ya mudah-mudahan kita semakin banyak anggota dan juga
bisa banyak bermanfaat juga bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Itu saja sih dari saya. Mudah-mudahan masalah kedepannya bisa lebih besar manfaatnya. Bukan cuma besar nama kita, tidak penting ke sebuah nama yang besar, cuman bisa lebih berkembang besar secara manfaat kita ke masyarakat. Siap. Itu mungkin yang sekilas profil masalah ya. Oke. Ya mudah-mudahan lah ke depan kita tetap sampai ke anak, sampai ke cucu kita, mungkin di peradaban yang akan datang yang akan lebih maju, peradaban yang mungkin lebih teknologinya lebih canggih lagi. Mungkin waktu nanti sebuah uang itu mungkin mudah didapat, cuman untuk memberikan kepada yang membutuhkan mungkin waktu itu sulit atau bagaimanapun. Mungkin wadah ini seperti ini bisa dicontoh orang lain, Bisa bermudah. bisa menjadi sebuah inspirasi untuk menjadikan masyarakat atau lingkungan kaum duafa, yatim piatu dan lain-lainnya yang membutuhkan bisa tetap tersalurkan. Ya. Memang kita berangkat dari komunitas kecil. Memang sampai saat ini belum ada legal formal, tapi intinya kita ada satu misi ya, satu pemikiran bagaimana bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Walaupun sebenarnya kalau mau melihat diri kita sendiri, mau dibilang berkecukupan ataupun kelebihan ya enggak. Kita sama kok. Sama punya utang juga sama. Kita pun sama punya tanggungan keluarga, ada anak pun sekolah ya, kita punya tanggungan juga. Cuman dasar dari kita ingin memberikan sebuah manfaat lah. Kita hidup sekali, berikan manfaat sebanyak-baiknya untuk lingkungan, paling tidak minimal untuk lingkungan sekitar kita. Harapannya kalau ke depan gimana? Apa masalah ini cukup begini atau nanti bisa diwariskan untuk generasi yang akan datang? Harapan kita besar lah. Kita punya legal formal yang resmi, terus ada sokongan dari donatur lah mungkin. Terus banyaklah yang perlu kita perbaiki dari masalah. Mungkin ya kalau kita secara legal formal pastinya harus terbentuknya sebuah struktur ya. Itu pun harus dan sudah pasti. Dan kita sampai sekarang belum punya nomor rekening yayasan kita. Ya. Mungkin kalau kita punya sebuah rekening, orang luar pun saat mantau sebuah Facebook atau kegiatan kita, mereka untuk memberikan sebuah sumbangan terhadap sebuah yayasan kita, misalkan sebuah yayasan komunitas kita, mungkin mereka melalui transfer itu sudah lebih cepat kita mendapatkan sebuah donasi, mungkin seperti itu ya. Jadi ada penggabungan teknologi juga, penggabungan sebuah teknologi masa kini. Ya. Oke, saya kira seperti itu dulu. Jadi istilahnya apa yang kita lakukan ini memang murni ya untuk mencari ridha Allah sebetulnya, walaupun dari keterbatasan ilmu, keterbatasan ekonomi, tapi kita coba terabas. Kita betul-betul mencari ridha Allah dan ternyata benar Allah memang memudahkan. Jadi mungkin pesannya untuk malam hari ini atau untuk hari ini, jangan sekali-kali kita meremehkan nikmat Allah. Bahwa sebetulnya apa yang Allah janjikan itu benar dan nyata adanya. Ketika kita mau berbuat untuk orang lain, maka Allah juga akan berbuat kepada kita. Jika kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Dan kalau sesuatu kebaikan, jangan ragu, jangan bimbang, cepat kita lakukan. Karena dalam kebaikan itu ada pertolongan Allah. Yakin dan percaya. Insyaallah seperti dulu. Nanti kita sambung lagi pada ngopi bareng dengan teman-teman masalah yang lain. Seperti apa sih
istilahnya kesan-kesan dan juga cerita-cerita yang mereka dapat sebagai inspirasi kita. Semoga bisa beri manfaat untuk kita semua dan dijadikan contoh untuk lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.